Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Barang siapa yang diberi petunjuk olehnya, maka tiada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satu orang pun yang dapat memberikan petunjuk baginya. Maka satu hal yang luar biasa yang kita rasakan dan merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah nikmat iman dan Islam, serta petunjuk untuk senantiasa berada di atas jalan keimanan dan keislaman. Karena dengan dua nikmat tersebut, alhamdulillah, kita merasakan nikmatnya menjadi seorang yang beriman, nikmatnya menjadi seorang muslim, nikmatnya menjadi orang-orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat banyak manusia yang sudah tidak bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya insyaallah amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanpanya ibadah kita akan menjadi sia-sia karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, malam ini masih dalam tema yang bebas, maka saya akan mengangkat sebuah permasalahan yang kita lihat bahwa ini terjadi kepada setiap muslim. Ada istilah orang yang mengatakan panas-panas tai ayam. Ya, pernah dengar istilah itu ya? Kalau di sini hangat-hangat tai ayam namanya ya. Oke. Artinya banyak orang-orang yang beribadah itu hanya di awal saja, kemudian setelah itu tiba-tiba hilang. Istilahnya di awal Ramadan, kalau boleh kita kata, di depan, di samping kanan kiri ini penuh. Tapi di akhir Ramadan menyusut. Idul Fitri banyak. Ya, Idul Fitri banyak. Nanti zuhur pertama setelah selesai bulan suci Ramadan, zuhur pertama di bulan Syawal paling banyak satu saf. Fenomena ini sering kita jumpai, ya. Sering kita jumpai, dan fenomena ini sering kita lihat, dan bahkan tidak mustahil itu terjadi kepada diri kita. Bahwa kadang-kadang kita itu Masya Allah mempunyai semangat yang luar biasa. Di awal-awal kita menjalani sebuah ibadah, tetapi setelah itu menurun dan menurun lagi. Fenomena ini sebenarnya bukanlah fenomena yang tidak wajar. Ini fenomena yang wajar saja, kalau menurut pandangan saya pribadi. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu mempunyai keimanan, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Mungkin di awal-awal Ramadan muncul yang namanya tambahan dan semangat iman itu seperti caja, itu langsung Masya Allah full. Tapi lama-kelamaan dia akan menyusut. Ya terus, dan ini fenomena yang memang terjadi. Ini adalah fenomena yang terjadi. Ini lebih dikarenakan bahwasanya hal ini adalah sesuatu
yang dipengaruhi oleh keimanan, dan keimanan seseorang itu kan berbeza-beza antara satu dengan yang lainnya. Dan fenomena naik turunnya keimanan ini adalah fenomena yang memang sering kita lihat, sering kita saksikan, atau bahkan sering kita rasakan. Ada satu masa kita mempunyai semangat yang luar biasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu masa, subhanallah, malasnya bukan main. Ya. Dan perubahan itu terjadi, ya. Perubahan itu terjadi. Inilah yang biasanya dinamakan oleh para ulama kita dulunya adalah masa futur. Futur itu berasal dari kata-kata fatara, futur. Futur itu adalah sebuah kondisi di mana keimanan kita menjadi lemah setelah awalnya tinggi, lemah. Dia dinamakan dengan futur. Ya. Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam At-Tabrani, ya, bahwasanya innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawb fas'alullaha ay yujaddida imanakum fi qulubikum. Sesungguhnya Allah menciptakan hati, iman di dalam hati kalian bagaikan orang dia membuat yang namanya baju. Yang namanya baju kan bisa sudah lusuh apa semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fas'alullaha ayyujaddidu imanakum, minta kepada Allah untuk senantiasa memperbaharui iman kalian. Makanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak. Biasanya kalau sedang duduk-duduk itu Nabi mengatakan, ta'al nu'min sa'ah, ayo mari kita menambah keimanan sekejap atau sejenak. Dan itu perlunya yang namanya senantiasa kita menambah yang namanya keimanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan juga bahwa hati manusia itu bagaikan bulan. Bulan itu kadang-kadang dia terang benderang kalau tidak ada awan. Tetapi kadang-kadang ada awan yang lalu. Begitu juga hati manusia kadang-kadang tertutup. Tetapi ketika dia hilang lagi, insya Allah dia bisa terang lagi. Tetapi ada lagi. Begitulah sebenarnya hati manusia. Persis seperti bulan yang kadang-kadang ditutup oleh awan sehingga cahayanya tidak mampu menyinari bumi. Akan tetapi ketika tidak ada awan, masya Allah, yang namanya cahayanya itu sangat terang benderang dan bisa menyinari yang namanya bumi. Maka dari sinilah akhirnya kita ketahui bahwa dikarenakan keimanan seseorang itu tambah dan turun, naik dan berkurang, maka penyakit futur ini bisa menimpa siapa saja. Ya, bisa menimpa siapa saja. Sekarang dikarenakan ini adalah penyakit, ya, futur itu kan sebuah penyakit. Sekarang kita ingin tahu gejalanya apa? Gejala futur itu apa? Gejala yang namanya penyakit futur dalam diri seorang muslim itu bagaimana? Kita perlu tahu itu gejalanya. Kalau seandainya orang demam kan gejalanya apa? Panas. Maka futur pun ada gejalanya. Menurut para ulama, bahwasanya diantara tanda-tanda seseorang itu mengalami futur yang pertama adalah qaswatul qalbi. Apa qaswatul qalbi? Kerasnya hati. Ya. Kerasnya hati. Kerasnya hati di dalam menerima yang namanya kebenaran. Kerasnya hati di dalam menerima yang namanya nasihat. Ya. Sehingga dia tidak pernah terkesan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pensyarah misalnya, dan dia tidak pernah mengambil nasihat dari orang-orang yang terkena bencana. Bahkan kadang-kadang ada orang yang setiap harinya menggali kuburan akan tetapi tidak pernah sholat. Ada kan seperti itu kan? Setiap hari gali kuburan. Bahkan sekarang ada fenomena, ya. Fenomenanya itu adalah bahwasanya banyak orang yang selfie dengan mayit. Subhanallah. Mayit selfie. Ya. Dengan mayit selfie. Ini adalah hal yang luar biasa. Menjadi sebuah fenomena yang terjadi. Ini istilahnya sudah tidak bisa mengambil lagi yang namanya pembelajaran dari yang namanya kematian. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukup yang namanya kematian itu menjadi sebuah pengajaran. Hati menjadi keras ketika dia tidak mampu lagi untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran.
Hati menjadi keras ketika dia tidak bisa menerima yang namanya nasihat dari orang lain. Dan jangan sampai hati kita ini dikarenakan kerasnya sehingga dia seperti batu. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, bahwasanya ada hati-hati dari manusia ini yang lebih keras daripada batu. Ya, bahkan di dalam Al-Quran wahya asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Karena batu itu ada sebagian batu yang masih keluar yang namanya air darinya. Akan tetapi hati yang keras ini sudah tidak mampu lagi untuk menerima yang namanya nasihat. Maka ketika ada seseorang yang kira-kira mempunyai yang namanya kekerasan hati, maka itu menjadi gejala bahwa sesungguhnya orang tersebut terkena yang namanya penyakit futur. Yang kedua, ada jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jarak yang jauh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditandai dengan apa? Istisqalul ibadah. Berat melakukan yang namanya ibadah. Ya. Berat sekali melakukan yang namanya ibadah dan meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pernah bersedih kalau seandainya dia tidak melaksanakan ibadah tersebut, dan bahkan pergi yang namanya musim ibadah tanpa mampu memberikan kesan di dalam dirinya, dan bahkan senantiasa terlambat untuk melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kadang-kadang dia melaksanakannya hanya melaksanakan gerakan tanpa inti dan hakikat daripada ibadah itu. Salat tanpa kehusyuan, baca Al-Quran tanpa ditadabburi, ya. Doa, zikir hanya sebagai pemanis bibir saja, akan tetapi hatinya tidak mempunyai perasaan dengan itu semuanya. Berdoa seolah-olah hanya membaca doa, tetapi dia tidak pernah memahami doa yang dia baca, bahkan dia tidak pernah mentadabburi doa yang dia baca, bahkan dia tidak memahami inti daripada doa yang dia baca, sehingga dia berdoa hatinya kosong. Ini tanda-tandanya ini. Karena kenapa? Pernah kami sampaikan bahwasanya ibadah bagi seorang muslim itu bukan hanya sekedar tanggung jawab dan kewajiban. Ibadah bagi seorang muslim itu adalah merupakan kenikmatan. Orang sakit diberikan makanan enak tidak? Tidak enak, ya kan? Orang sakit diberikan makanan walaupun enak tetap dirasa tidak enak karena dia sakit. Ketika ibadah dinamakan sebagai kenikmatan dan ternyata seseorang tidak mampu menikmati ibadah tersebut, ada yang sakit. Apanya yang sakit kira-kira? Hatinya yang sakit. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda apa tadi? Futur. Kemudian yang ketiga, dhiqus sadr. Sempit hatinya. Sempit hatinya maksudnya bagaimana di sini? Biasanya orang-orang yang futur itu cepat marah. Sariul ghadab, cepat marah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kurang bersabar. Sedikit tertimpa musibah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, ya. Sehingga apa? Dikarenakan dia tidak bisa bersabar, cepat marah, sehingga toleransi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya berkurang. Yang ada adalah asyik marah aja. Sedikit-sedikit marah aja. Ini besar kemungkinan, ya. Ini besar kemungkinan dikarenakan apa? Dikarenakan dia terjangkiti yang namanya penyakit yang bernama futur itu. Ya, kelemahan iman setelah sebelumnya naik. Selanjutnya gejala-gejalanya diantaranya ada apa lagi? Terlalu memandang remeh yang namanya makruh. Semua yang makruh-makruh ini biasa. Makruh kok, tak ada hal. Istilahnya gitu kan. Makruh kan, makruh kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tak berdosa. Ini yang menjadi sebuah hal yang sering menjadi menjadi definisi yang kita terima selama ini.
bahwasanya yang dinamakan dengan makruh itu kalau seandainya dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan dilakukan tidak mengapa ya, ditinggalkan mendapat pahala. Kalau sudah ditinggalkan mendapat pahala, dilakukan tidak apa-apa, mau coba yang mana? Ya kan, yang makruh ini. Coba yang mana kira-kira? Mau dapat pahala atau dilakukan tidak apa-apa ini? Ya, salah satu tanda orang-orang yang futur ya seperti ini nih. Dia mencoba untuk meremehkan hal-hal yang makruh di dalam dirinya. Ya. Kemudian akhirnya dia mau meremehkan juga hal-hal yang syubhah. Belum jelas ini halal ke haram. Makan saja. Karena kenapa? Syubhat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis, "Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Orang yang senantiasa bermain-main dengan hal-hal syubhat ini, lama-kelamaan dia masuk kepada hal-hal yang haram tanpa dia sadari kalau seandainya dia sudah masuk ke dalam hal-hal yang haram tersebut. Maka para ulama menjelaskan tanda-tanda orang-orang yang terkena gejala dan penyakit futur ini, dia meremehkan hal-hal yang makruh dan senantiasa bermain-main dengan mustabihat ini, yang syubhat ini. Karena menurut sangkaan mereka ini belum ada hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salah satu tanda dan gejala daripada orang-orang yang futur adalah apa? Adamul ghirah ala maharimillah. Dia tidak mempunyai rasa cemburu terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cemburu di sini dia sudah tidak mempunyai rasa marah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang lain terserah, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang yang dia lihat di hadapannya kemungkaran menjadi seolah-olah menjadi sesuatu yang ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Ini bahaya sudah. Ya. Kalau seandainya kita sudah menganggap yang ma'ruf jadi mungkar, mungkar menjadi ma'ruf, ya, ini berarti sesuatu telah terjadi di dalam hati kita. Karena di dalam hadis sendiri dikatakan, ya, bahwasanya kita diperlukan ataupun diwajibkan untuk waman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu dengan apa dulu? Biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fabiqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, hendaklah dia merubahnya dengan apa? Tangannya. Kalau dia tidak sanggup, lidahnya. Kalau dia tidak sanggup, hatinya. Bagaimana dengan hati? Mengingkari apa yang diperbuat oleh orang yang ada di hadapannya, sekaligus mendoakan dia mudah-mudahan suatu hari dia mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu juga sudah tidak ada, kata Nabi, itu yang paling lemah itu imannya itu. Itu adalah orang yang mempunyai iman yang paling rendah. Kalau seandainya sudah tidak ada itu, masih dipertanyakan sudah masih ada imankah di dalam hatinya atau tidak. Yang melihat kemungkaran seolah-olah dia adalah sebuah ma'ruf, ma'ruf seolah-olah dia adalah merupakan sebuah kemungkaran. Itu biasa terjadi. Khususnya dalam golongan keluarga kita. Kadang-kadang kecintaan kita kepada keluarga kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga kita kadang-kadang dia melakukan yang namanya pelanggaran di hadapan kita, kita tidak menegur sedikit pun. Alasannya cinta. Alasannya sayang. Itu salah sayang. Itu salah cinta itu. Kalau cinta, betul-betul cinta, betul-betul sayang, ayo ajak dia menuju kepada syurga. Sebagaimana kita juga merindukan yang namanya syurga. Ajak dia untuk tinggalkan yang namanya neraka. Sebagaimana kita takut untuk dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Itu bukti cinta kita kepada keluarga kita. Jangan sampai ada lagi orang yang mengatakan, nggak usah bangunkan waktu subuh, dia baru selesai nonton Champions League. Ini sudah salah asuhan. Gara-gara Champions League anaknya tidak dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Sama saja kita menjerumuskan anak kita ke dalam api neraka. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Jangan bangunkan dulu, nanti dia sekolahnya pukul 7. Nanti lebih mementingkan yang namanya
hal-hal yang bersifat duniawi daripada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ini yang matinya girah di dalam diri seseorang. Ya, ketika kematian girah ataupun kecemburuan terhadap agama di dalam diri seseorang, inilah yang menjadikan akhirnya orang tersebut mempunyai gejala futur namanya. Selanjutnya, ya, selanjutnya gejalanya apa lagi? Gejalanya adalah du'fu rabitatil ukhuwatil imaniyah. Artinya apa? Hilang atau berkurangnya rasa ukhuwah yang berlandaskan atas dasar keimanan. Ada seseorang dulunya yang sama-sama dengan kita melakukan sholat sama-sama, kemudian bangun malam sama-sama, tiba-tiba menghilang. Mungkin besar kemungkinan dia terkena futur. Atau tiba-tiba kita malu, nak datang pengajian malu lah, sudah lama tak datang. Itu terkena futur itu. Itu terkena futur itu. Ya. Jangan sampai ada rasa malu untuk melakukan yang namanya kebaikan. Jangan sampai ada rasa malu untuk mendatangi yang namanya majelis ilmu. Karena kenapa? Salah satu tanda orang terkena futur adalah apa? Lemahnya ukhuwah. Lemahnya ukhuwah yang berdasarkan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah Islamiyah itu didasari atas dasar apa? Iman. Bukan atas dasar harta, bukan atas dasar pangkat. Tidak, atas dasar iman. Maka seseorang yang menjauhkan dirinya dari sebuah kelompok yang memang sudah baik, besar kemungkinan dia terkena yang namanya futur. Lain halnya kalau seandainya memang ada sebab-sebab. Tetapi kalau tanpa sebab tiba-tiba dia menghilang, ya, tanpa, istilahnya kan pergi tanpa pesan, ya kan? Pergi tanpa pesan. Inilah yang biasanya terkena dengan penyakit yang dinamakan dengan penyakit futur. Di antara juga tanda-tanda orang-orang yang terkena futur ataupun gejala orang-orang yang terkena futur, terlalu cintakan dunia dari seluruh sisinya. Terlalu cintakan dunia. Kemudian takut sekali terkena musibah, dan takut sekali terkena yang namanya cobaan dan ujian. Sehingga dari awal itu Masya Allah sudah betul-betul seolah-olah yang menjadi penghalang dirinya itu hanya dunia saja. Betul-betul takutnya bukan main. Yang namanya keretanya itu kalau baru, setiap saat ditengok dari atas, oh masih ada. Masih ada. Tengah malam bangun, oh masih ada. Subhanallah. Ini sudah keterlaluan seperti itu. Sudah keterlaluan, ya kan? Tutup sekali. Ya. Kemudian diantara tanda-tandanya juga sering berdebat. Sering berdebat tentang sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, dan suka berdebat. Dan dia tidak senang kalau seandainya dia kalah. Ya. Ini adalah sesuatu yang memang bisa merupakan tanda-tanda seseorang itu terkena yang namanya futur. Seseorang terkena yang namanya futur. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya penyakit ini? Penyakit futur itu yang dulunya semangat tiba-tiba turun semangatnya. Apa sebenarnya sebabnya? Penyebabnya karena apa? Yang pertama, menurut para ulama, ya. Yang pertama, dia menjauh dari lingkungan yang banyak, lingkungan yang baik. Menjauh dari lingkungan yang baik. Itu yang pertama. Lingkungan keimanannya itu dia jauhi, ya. Karena kenapa? Ketika seseorang menjauh dari lingkungan keimanan, maka dia otomatis akan dekat dengan lingkungan kemaksiatan. Ketika dulunya dia sering ke masjid, tiba-tiba dia menghilang di masjid. Kalau dia sudah menghilang di masjid, kira-kira kemana? Ya kan, pertanyaannya di sana. Alhamdulillah kalau tidak ke dandut ya. Ini kalau seandainya dulunya sering ke masjid, tiba-tiba menghilang. Dulunya sering ke majelis taklim, dulunya sering syara'an, tiba-tiba menghilang.
Nah, itu kemana? Dulunya mempunyai teman-teman yang senantiasa mengajak dia untuk melakukan yang namanya mengajak dia kepada kebaikan. Tiba-tiba dia menjauh dari teman-temannya yang mengajak dia kepada kebaikan. Maka Al-Hasanul Basri itu mengatakan apa? Al-ikhwanuna aghla indana min ahlina. Teman-teman kami ini, saudara-saudara kami ini, bagi kami lebih mahal daripada keluarga kami sendiri. Kenapa? Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Fahluna yudzakkirunana bidunya wa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Keluarga kami senantiasa mengingatkan kami tentang dunia, sedangkan saudara-saudara kami ini senantiasa mengingatkan kami tentang akhirat. Kalau seseorang sudah menjauh dari saudara-saudaranya yang senantiasa memberikan kepada dia nasihat-nasihat tentang kebaikan, maka dia akan mendapatkan nasihat daripada orang lain yang besar kemungkinan dia tidak memberikannya nasihat tentang kebaikan, tetapi tentang keburukan. Maka itu yang pertama. Dia mencoba untuk lari daripada lingkungan yang islami kepada lingkungan yang tidak islami. Dia mencoba untuk lari dari teman-teman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan berganti dengan teman-teman yang senantiasa mengajak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, penyebab terjadinya futur ini adalah apa? Al-insyighal bid-dunya, terlalu cintakan dunia. Ya, wal haras 'alaiha, ya. Dan dia senantiasa berusaha sekuat tenaga, sekeras tenaga untuk mencapai apa yang diinginkan dalam hubungan, dalam kaitannya dengan perkara duniawi. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berani membayar lebih hanya untuk mendapatkan sesuatu posisi di dunia. Ada orang yang berani membayar lebih. Dan bahkan mohon maaf saya katakan, kadang-kadang ibadah itu diselipkan ataupun diselipkan di dalamnya unsur-unsur duniawi. Saya berikan contoh, banyak orang yang pergi haji itu sebenarnya hanya untuk menjadikan dirinya mempunyai kedudukan yang tinggi di antara masyarakat. Karena kadang-kadang yang namanya pehaji itu lebih dihormati daripada tidak haji. Ada satu daerah ini terus terang saya katakan, ini daerah saya, artinya daerah Sulawesi. Di daerah Sulawesi itu, wanita yang belum haji dengan wanita yang tidak haji maharnya beda. Kalau wanita yang belum haji biasanya maharnya 3.000, 4.000 atau bahkan 5.000. Yang sudah haji bisa sampai 10.000, $10.000 atau bahkan 15.000. Yang terakhir kemarin itu ada orang yang menikah dengan mahar 55.000. Karena dia haji. Hanya karena dia haji. Ibadah, tapi di dalamnya ada unsur keduniaan. Ada unsur keduniaan. Dan ini yang terjadi. Kalau sudah diselipi dengan dengan unsur-unsur keduniaan ini, ya, saya takut kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanabin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Tidaklah ada 2 ekor serigala yang kedua-duanya dalam keadaan lapar berat, kemudian setelah itu dilepaskan menuju kepada seekor kambing. Apa kira-kira yang terjadi? 2 serigala yang lapar dikirim ataupun dilepaskan menuju kepada seekor kambing. Seekor kambing, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu belumlah terlalu merusak dibandingkan keinginan dan semangat seseorang untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan. Kita bisa bayangkan bagaimana yang namanya serigala itu kalau memakan yang namanya kambing dalam keadaan lapar, pasti tercabik-cabik kambingnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu belum seberapa dibandingkan seseorang yang mencoba dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan yang namanya perkara-perkara dunia. Maka perkara-perkara duniawi inilah yang kadang-kadang menjadikan seseorang itu
terkena penyakit yang bernama penyakit futur. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Muaz radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Ya ibna Adam, wahai anak manusia, anta muhtajun ila nasibika minad dunya. Sesungguhnya memang engkau perlu bagian di dunia ini. Wa anta ila nasibika minal akhirati akhwaj. Akan tetapi sesungguhnya engkau mengejar bagianmu di akhirat itu lebih penting. Fa in bada'ta bi nasibika minal akhirah marra bi nasibika minad dunya. Kalau seandainya engkau mencoba untuk mencari bagianmu di akhirat, maka engkau pasti akan mendapatkan bagianmu di dunia. Akan tetapi kalau seandainya engkau mencoba untuk mendapatkan bagianmu di dunia, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan bagianmu di akhirat. Wa anta minad dunya ala khatar. Dan sesungguhnya engkau dalam bahaya dalam kehidupanmu di dunia ini. Itu kata siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini penyebab kedua terjadinya futur. Penyebab ketiga terjadinya futur itu apa? Tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan ini akan merusak hati dan akan merusak yang namanya akhirat. Kenapa merusak hati dan merusak yang namanya akhirat? Karena orang yang panjang angan-angannya senantiasa akan mengakhirkan perbuatan baik, mempercepat yang namanya perbuatan maksiat. Taubat, nantilah. Baca Quran, nanti dulu. Sholat, nantilah. Masih pukul 12. Masih pukul berapa? 1:15 misalnya kan. Masih lama. Asarnya aja jam 4 lewat berapa sekarang? 4:26. Masih lama, baru pukul 1:15 sampai pukul 2. Masih ada jam 2. Masuk jam 2, masih ada jam 3. Masuk jam 3, tiba-tiba jam 4. Tinggal 26 menit lagi. Ini karena apa? Terlalu panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan inilah yang akhirnya menjadikan manusia terjebak di dalam kemaksiatan tanpa dia merasakan dan tanpa dia sadari. Panjang angan-angan. Sehingga yang namanya taubat itu senantiasa nanti-nanti. Pakai hijab, nanti dulu. Umur masih 15 tahun, 16 tahun, masih lama. Siapa yang bisa memberikan sebuah jaminan umur 20 tidak mati? Ya kan? Yang muda mati, yang tua mati. Yang cantik mati, yang jelek mati, yang ganteng mati, semuanya mati. Dan tidak ada orang yang namanya ajal itu tidak melihat umur. Ya, yang namanya ajal itu tidak melihat yang namanya kecantikan, tetapi orang yang panjang angan-angan ini merupakan salah satu sebab dia futur. Kenapa? Karena ya mau sholat nanti dulu lah, mau pengajian minggu depan lah, hari ini penat, sampai minggu depan lagi lah, insya Allah masih ada pengajian, nanti terus nanti dan akhirnya menanti. Ya. Kalau sudah nanti ya menanti dan dinanti akhirnya. Baik. Kemudian penyebab selanjutnya dari yang namanya futur ini adalah jauhnya diri seseorang daripada ilmu agama. Manusia itu perlu untuk senantiasa dibimbing dan diarahkan oleh agama. Ketika kita tidak mampu untuk mendapatkan bimbingan dan ajaran dari agama, kira-kira ajaran siapa yang kita mau pakai? Ketika kita jauh daripada ilmu agama, ketika kita jauh dari hidayah Allah, ketika kita jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira petunjuk siapa yang kita mau pakai? Ya. Maka jauhnya kita daripada ilmu agama menjadi penyebab, salah satu penyebab kita terkena yang namanya penyakit futur ini. Lemah keimanan setelah awalnya itu dalam keadaan semangat, jauh daripada ilmu agama. Maka orang-orang yang mempunyai modal yang cukup dalam masalah ilmu agama ini, insya Allah dia akan istiqomah. Ya. Seperti misalnya kita bilang contohnya seperti Ramadan lah. Ramadan kan biasanya di awal-awal banyak orang, di akhir-akhir sedikit orang. Padahal kalau dia tahu malah di akhir itulah yang paling yang seharusnya dia berusaha sekuat tenaga untuk dia hidupkan. Kenapa? Di akhir bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia ataupun lebih baik daripada 1000 bulan.
Itulah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Ini hal-hal yang luar biasa sebenarnya, yang seharusnya seorang muslim harus tahu itu. Sehingga orang yang memang mempunyai ilmu tentang hal itu, maka dia akan berusaha untuk bagaimana dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bukan malah menjadi Lailatul Diskon, Lailatul Bazar. Tidak seperti itu. Saya juga tidak mengatakan tidak boleh ke pasar ya, tidak, tetapi ya harus ditahu dulu lah. Taib. Ini adalah berkenaan dengan masalah jauhnya seseorang daripada ilmu agama. Yang selanjutnya adalah apa? Adam wujudil qudwah. Dia tidak mampu mencari seorang idola dalam hidup dia. Dia tidak mempunyai idola. Dia tidak mempunyai seseorang yang bisa dijadikan sebagai contoh. Dia tidak mempunyai seseorang yang bisa dijadikan sebagai teladan. Dia tidak mau menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, dan dia juga tidak mau menjadikan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat saja, sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan mereka menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kami ini bagaikan kambing-kambing yang tersesat di malam gelap gulita dalam keadaan hujan. Padahal sahabat Nabi itu sendiri adalah petunjuk bagi kita, tetapi mereka mengibaratkan dirinya seperti itu dengan kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang akhirnya kehilangan idola, ketika seseorang kehilangan qudwa, ketika seseorang kehilangan yang namanya contoh dan teladan dalam hidupnya, maka besar kemungkinan dia akan mengambil teladan-teladan yang belum tentu benar hidupnya. Ya, belum tentu benar hidupnya. Belum tentu benar cara hidupnya, belum tentu benar cara berfikirnya. Maka ketika kita tidak mampu menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang kita jadikan sebagai contoh dan teladan, maka inilah yang akhirnya menjadikan kita kebingungan dan akhirnya menyebabkan kita terkena penyakit futur. Kemudian yang menjadi penyebab terjadinya futur ini adalah apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam masalah apa? Berlebih-lebihan dalam masalah bicara, berlebih-lebihan dalam masalah makanan, berlebih-lebihan dalam masalah tidur, berlebih-lebihan dalam masalah bercampur dengan lawan jenis. Orang yang berlebih-lebihan dalam masalah bicara, maka itu akan menjadikan hatinya keras. Banyak bicara, Masya Allah. Walaupun seharusnya tidak, istilahnya tanpa waya bisa tersambung. Tanpa waya tersambung aja, apapun orang bicara dia bicara juga. Kemudian banyak makan itu akhirnya menjadikan seseorang berat untuk beribadah. Banyak tidur menjadikan seseorang terlepas daripada yang namanya kebaikan yang banyak. Ya. Dan banyak bercampur dengan lawan jenis akan menjadikan kerusakan-kerusakan yang tidak terhingga. Maka ini semuanya yang menjadikan kita akhirnya terkena penyakit yang dinamakan dengan penyakit futur ini. Kita sudah tahu apa itu penyakit futur. Sekarang kita juga sudah tahu gejalanya bagaimana, sebabnya kenapa. Yang terakhir kita akan coba mencari obatnya apa. Ini kan penyakit ini. Kalau kita sudah tahu penyakitnya, kita sudah tahu sebab-sebabnya, kita sekarang mencari obatnya apa, agar kita tidak terhinggapi yang namanya futur ini. Yang pertama sekali adalah dawamul muraqabati wal muhasabah. Senantiasa merasa diawasi dan senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut akan terjauh dari maksiat-maksiat yang akan dia lakukan. Kita yakin dan percaya bahwa manusia tercipta dengan nafsu dan akal. Kita yakin dan percaya itu bahwa setiap manusia mempunyai nafsu.
Dan di dalam surah Yusuf dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa membebaskan diriku daripada yang namanya nafsu, dan sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak seseorang untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Manusia semuanya mempunyai namanya nafsu. Maka orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tundukkan hawa nafsunya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak sempurna keimanan sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa yang saya bawa. Hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sampai hawa nafsunya itu tunduk dan patuh terhadap apa yang saya bawa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam masalah diawasi ini kita akan lihat banyaknya dan banyak sekali contoh dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Ceritanya Umar bin Khattab kan seperti itu. Umar bin Khattab dengan penjual susu itu kan, ya, orangnya mau nambah air, kemudian akhirnya orang itu berkata, kalau seandainya Umar tidak melihat kita, maka sesungguhnya Tuhannya Umar melihat kita. Idza kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana. Kalau seandainya Tuhannya Umar tidak melihat kita, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhannya Umar melihat kita. Orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan senantiasa menjauhkan dirinya dari maksiat. Muhasabah itu mencoba untuk memikirkan dan mencoba untuk menghitung berapa banyak maksiat yang dia lakukan dan berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Cobalah sebelum tidur berpikir, ya apa yang saya lakukan hari ini. Tadi pagi, ya Allah lambat bangun, sholat subuh tidak khusyuk, cepat-cepat pergi kerja, di MRT dempet-dempetan sama cewek misalnya kan. Itu perlu untuk kita fikirkan. Masuk dalam office lambat, minta orang lain punch card-kan, ya kan? Ini semuanya bagian daripada apa? Perlu kita muhasabah. Oh, ini semuanya dosa ya Allah. Time kerja bicara, waktu kerja pergi makan, belum waktunya, sengaja panjang tidur. Ini semuanya perlu dimuhasabah sampai akhirnya kita dapat ya Allah, ternyata dosa saya masih lebih banyak daripada pahala yang saya kumpulkan. Disitulah akhirnya kita termotivasi untuk melakukan yang namanya kebaikan. Saya kira masih berat kita seperti Umar. Kita masih sangat berat untuk menjadi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, hanya dikarenakan dia bekerja di kebunnya sehingga ketinggalan sholat asar, dia jual kebunnya. Dia katakan apa? Inilah yang menjadikan saya lalai dengan sholat asar. Maka dia jual kebunnya. Kira-kira kalau kita dalam kereta tiba-tiba jam, datang waktu asar, kita tidak bisa sholat asar berjamaah, infakkan. Inilah yang menjadikan saya tidak sholat jamaah. Seperti itu kan. Saya kira belum bisa kita seperti itu. Belum bisa kita seperti itu, ya kan? Tapi inilah yang namanya muhasabah. Kemudian yang kedua, cobalah di dalam membaca Al-Quran itu tadabburi. Ya, tadabburi yang namanya Al-Quran. Baca Al-Quran itu jangan sekedar lewat saja. Tadabburi yang namanya Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dan kita petik dari Al-Quran itu sendiri. Banyak ibrah, banyak kisah, banyak hukum dan hakam, banyak petunjuk yang di dalamnya kalau seandainya kita mencoba untuk mengamalkannya sekaligus mentadabburinya, insya Allah. Maka dari itulah salah satu yang membezakan kita dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu setiap membaca Al-Quran itu mereka tadabburi, sehingga tak jarang akhirnya ketika mereka membaca Al-Quran mereka berhenti menangis. Dan bahkan ada sahabat itu apabila dia melewati yang namanya masalah kematian di dalam Al-Quran, masalah kiamat, dia pingsan. Begitu menghayatinya dia terhadap yang namanya Al-Quran. Kita beda kadang-kadang. Melewati masalah azab ketawa, melewati masalah syurga malah sedih. Terbalik. Bahkan ada kadang-kadang ada orang yang bertanya sama saya, Ustadz, itu imam di Masjidil Haram itu kenapa sih cengeng sekali, sedikit-sedikit menangis? Saya bilang memang begitu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melewati ayat-ayat yang
berkenaan dengan masalah akhirat, berkenaan dengan masalah neraka, berkenaan dengan masalah kematian. Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk takut. Ya, maka cobalah untuk tadabburi. Jangan hanya sekedar membaca Al-Quran saja tanpa mentadabburinya. Tetapi sebenarnya, alhamdulillah kalau seandainya mau membaca, karena memang banyak sekali orang yang tidak membaca pun tidak. Dan paling tidak Pak, begini, usahakan jangan sampai kita melewati hari tanpa membaca sedikit pun daripada Al-Quran. Di luar sholat kita, jangan sampai ada yang berkata, Ustaz kan sudah, sholat tadi sudah baca Al-Fatihah. Fatihah aja dalam satu hari 17 kali Ustaz. Wow. Betul. Tetapi kita keluarkan itu, karena itu menjadi sebuah fardu kifayah, fardu yang wajib untuk kita lakukan. Mari kita membaca Al-Quran paling tidak 1 halaman 1 hari cukup. Walaupun sebenarnya kalau seandainya ada orang yang mempunyai program Odoj one day one juice, bagus juga. Ya, one day one juice bagus juga. Tetapi kalau seandainya itu dikarenakan kita sibuk dengan kesibukan dunia kita masing-masing, mari jangan sampai berlalu yang namanya hari tanpa ada yang namanya bacaan Al-Quran. Walaupun satu ini, tetapi jangan sampai hanya membaca saja. Coba kita tadabburi. Alif Lam Mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kita coba tadabburilah. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kan Masya Allah. Kalau seandainya kita tadabburi ayat per ayat, insya Allah ketika kita membaca Al-Fatihah sajalah. Al-Fatihah semuanya tahu artinya di sini kan? Saya katakan aib kalau seandainya setiap hari kita membaca Al-Fatihah tapi artinya Al-Fatihah kita tidak tahu. Aib bagi kita kalau seandainya 17 kali dalam sehari semalam kita membaca Al-Fatihah tapi kita tidak mengerti Al-Fatihah itu apa. Aib. Makanya orang-orang yang betul-betul mengerti Al-Fatihah sebenarnya dari awal saja dia bisa menangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ini semuanya Masya Allah ayat-ayat yang bisa menggugah keimanan kita sebenarnya, menjadikan kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, agar kita bisa terhindar dari yang namanya futur ini, zikir. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita suka membidahkan orang yang berzikir keras-keras. Bidah. Tapi kita sendiri berzikir tidak pernah. Ini masalah juga ini. Kita hanya mampu untuk mengkritik, tapi kita tidak membangun diri dengan melakukan kebaikan. Sampai akhirnya ketika sudah dewasa pun kita tanya, masuk toilet ada doanya tidak? Ada, tapi apa ya? Jangan sampai anak kita lebih pandai doa daripada kita sendiri. Ya kan? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya zikir itulah yang menjadikan kita lebih tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Dan di dalam Al-Quran dikatakan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah sama saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan mengingat kalian. Itu timbal balik itu, sebab akibat. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan ketika Allah sudah mengingat seseorang, hambanya, maka insya Allah dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam malapetaka, insya Allah. Selanjutnya, yang bisa menjadikan kita akhirnya terlepas dari yang namanya futur ini, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang jadikan hati kami ini tetap dalam agamamu ya Allah. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita, kita tidak tahu bagaimana perubahan itu terjadi dalam diri seseorang. Makanya ada orang yang dulunya ustadz tiba-tiba menjadi pendeta sekarang, misalnya pendeta ini, ada seperti itu, ada kan? Ada. Yang dulunya adalah seorang orang yang dekat dengan Allah tiba-tiba menjauh, karena tidak ada yang bisa menguasai hati kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapapun yang ada di tempat ini, senantiasa mari kita minta kepada Allah agar Allah menetapkan kita di dalam agamanya, agar Allah menetapkan kita dalam ketaatan kepadanya, agar Allah senantiasa menjauhkan kita dari maksiat-maksiat yang senantiasa memanggil-manggil jiwa-jiwa kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita takut kalau seandainya dalam keadaan bermaksiat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan ini dan mengeluarkan kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.